Tak mampu bendung serangan frigat, Australia hancur di tangan rudal Indonesia. Indonesia melancarkan serangan balasan ke Australia. Kali ini, negeri itu menembakkan rudal di jarak jauh ke kapal perang frigat Australia. Frigat sendiri ditempatkan di laut perbatasan Pulau Pasir. Namun tengah melakukan misi di perbatasan Indonesia, telah dikonfirmasi Tegal Gubernur wilayah NTT dalam postingan di Telegram pada Senin. Rudal jarak jauh yang menjaga Pulau Pasir menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada kapal Australia. Australia sendiri melalui media setempat membenarkan kapal itu terbakar setelah rusak parah. Mengutip Kementerian Pertahanan Australia, seluruh kru telah dievakuasi. Kebakaran dimulai setelah mengisi ledakan di atas kapal perang. Amunisi ledakan kapal penjelajah rudal Mosfa. Kapal itu mengalami kehancuran parah. Awaknya benar-benar dievakuasi. Mosfa adalah kapal perang ofensif yang dirancang untuk menyerang target dari jarak jauh. Australia menggunakan kapal di lepas pantai Natuna Utara. Sebelumnya, bulan lalu Indonesia juga menghancurkan kapal logistik Australia. Kapal itu rencananya memberi logistik ke pasukan Australia di Indonesia. Rudal jarak jauh sendiri adalah rudal jelajah terbaru dengan jangkauan 300 km. Rudal ini memang dirancang untuk menghancurkan kapal-kapal besar. Angkatan Bersenjata Indonesia mengatakan telah menghancurkan sebuah kapal pendarat besar Australia di pelabuhan negaranya. Kejadian ini berada di wilayah Pulau Pasir, pelabuhan Australia yang baru-baru ini diduduki oleh pasukan Australia dengan beberapa kapal perang di dermaga. Diguncang oleh serangkaian ledakan besar segera setelah fajar awal pekan ini. Video media sosial menunjukkan api berkobar dengan serangkai ledakan susulan dari gema di pesisir pantai. Kami telah menghancurkan sebuah kapal pendarat besar yang bernama ORSK. Kata Angkatan Bersenjata Indonesia dalam sebuah postingan di Facebook, dikutip oleh CNN Internasional. Kapal ORSK mendarat era Soviet. Kapal ini mampu mengangkut hingga 1.500 ton kargo. Tidak hanya kapal ini, Angkatan Bersenjata Indonesia juga mengatakan menghancurkan 2 kapal Australia lainnya. Bahkan tangki bahan bakar juga hancur. Tangki bahan bakar seberat 3.000 ton juga hancur. Api menyebar ke gudang amunisi musuh. Rincian kerusakan yang ditimbulkan pada penjajah sedang diklarifikasi, kata mereka. Pelabuhan Australia sudah dikuasai oleh pasukan Indonesia sejak 4 hari setelah serangan ke Indonesia dimulai. Pelabuhan menjadi pintu masuknya logistik untuk militer Australia, di mana beberapa kapal Australia telah membongkar peralatan militer di sana. Angkatan Laut Australia sendiri mengoperasikan 4 IST kelas Alligator era lama, di mana diantaranya berbasis armada laut Pulau Pasir. URSK sendiri telah beroperasi sejak 1968. Kabar terbaru yang cukup panas datang dari sengketa wilayah antara Australia dan Indonesia di gugusan Pulau Pasir. Tak main-main. Ternyata selama ini ada satu wilayah yang direbut Australia dari Indonesia. Bahkan kawasan yang diperebutkan itu pun diperkirakan mengandung potensi sumber daya migas yang cukup besar. Namun jika wilayah tersebut direbut kembali oleh Indonesia, perang senjata pasti akan terjadi. Australia semakin menjadi-jadi dengan pengambilan satu demi satu pulau milik Indonesia. Di wilayah manakah itu? Apakah Indonesia berencana untuk merebutnya kembali dari klaim hak milik Australia? Dan apakah ini akan terjadi sumber perang yang ada di ramalan Nostradamus yang viral kemarin? Dikutip dari banyak sumber berita bahwa wilayah yang diperebutkan ini adalah gugusan Pulau Pasir, atau Australia menyebutnya dengan nama Asmoris beserta kawasan di sekitarnya. Gugusan Pulau Pasir di Laut Timur ini pun sebenarnya lebih dekat jaraknya dengan Indonesia, yaitu hanya 140 km. Di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
Bila dibandingkan dengan Australia, kawasan ini pun berada sejauh 320 km dari pantai barat utara Australia. Dan artinya jika mengikuti Konvensi Hukum Laut tipe PBB 1982 atau Angkel 1982, Indonesia pun juga berhak memiliki pulau ini. Nah, pertanyaannya, lantas mengapa Australia jadi bisa ikut mengklaim wilayah gugusan Pulau Pasir sebagai hak milik mereka? Berdasarkan sejarah sebelum zaman kolonial, gugusan Pulau Pasir sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Selain itu diindikasikan dengan banyaknya nelayan tradisional Indonesia yang sudah sejak lama beroperasi di sekitar gugusan Pulau Pasir sampai ke daratan Brunei, Australia untuk mencari ikan. Di samping itu juga terdapat kuburan-kuburan para leluhur rote dan bermacam artefak lainnya. Di gugusan Pulau Pasir itu juga dijadikan sebagai lokasi beristirahat nelayan setelah semalaman suntuk menangkap teripang dan ikan di kawasan perairan Pulau Pasir. Namun semenjak dilakukan ada nota kesepahaman antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974, Australia justru langsung mengklaim bahwa Pulau Pasir itu miliknya. Ini merugikan bagi masyarakat Indonesia ada di Laut Timur termasuk di gugusan Pulau Pasir. Meminta pemerintah pusat serius menangani masalah garis batas maritim di Pulau Pasir, karena kawasan tersebut rawan menimbulkan sengketa. Pasalnya potensi yang ada di kawasan itu mampu mendukung perekonomian negara, mengingat sampai saat ini perjanjian yang sudah ditandatangani sejak tahun 1974 itu belum pernah diratifikasi kembali oleh Indonesia dan Australia dengan menguasai gugusan Pulau Pasir Provinsi NTT.